Selamat datang di pembelajaran saya hari ini pada materi perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Baik, minggu lalu saya sudah memberikan file materi PDF tentang trigonometri di berbagai kuadran. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih, karena tidak semua rumus yang pada trigonometri itu di kuadran itu digunakan semua, tidak. Jadi kita pilih kita mau pakai yang mana ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat saja. Saya punya kuadran nih, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Ya. Kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Sementara kuadran kedua itu sudutnya antara 90 sampai 180, dan kuadran ketiga 180 sampai 270. Kuadran keempat otomatis sampai dengan 360 derajat ya, 270 sampai 360 derajat. Untuk kuadran 1 ya, bisa kamu gunakan rumus kuadran menggunakan sumbu X dan menggunakan sumbu Y. Jadi kamu tinggal pilih nih, mau pakai yang mana. Kalau kamu mau pakai sumbu X, berarti ini karena sudutnya 0 ya, karena sudutnya 0 berarti di sini 0 ditambah alfa dong. Ya. Kalau yang kamu pakai sudut 90, kalau kamu pakai sudut 90 berarti kamu menggunakan sudutnya itu 90 dikurang alfa. Kenapa 90 dikurang alfa? Karena dia di bawah 90 dong, maksimalnya 90 ya. Dia di antara 0 sampai 90. Kalau dia di atas 0 otomatis ditambah, kalau dia di bawah 90 otomatis dikurang. Ya. Kemudian kalau yang di kuadran kedua sama ya, kuadran kedua itu kan berarti antara 90 sampai 180 nih ya, antara 90 sampai 180. Nah, kalau kita mau pakai sumbu 90 berarti kita akan gunain kuadrannya yang 90 plus alfa. Kalau yang di sini 180 plus alfa min alfa, sorry ya. Ini 180 min alfa karena dia ke kuadran kedua kan gitu. Kalau kuadran 3 gimana? Kuadran 3 antara 180 sampai 270. Berarti kalau 180 kita gunain sumbu 180 berarti 180 ditambah alfa. Kalau yang di sini 270 dikurang alfa gitu. Nah, kalau di kuadran keempat sama ya, jadi 270 ditambah alfa atau 360 dikurang alfa. Kamu tinggal pilih nih mau pakai yang mana gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya dalam mengerjakan bentuk soal berikut gitu. Yang kamu tahu kan biasanya adalah sudut trigonometri dalam bentuk sudut istimewa ya, seperti 30, 45, 60, dan 90 derajat gitu. Dan ini semua sudah ada nilainya. Kamu mau pakai sin ya, cos, tan, ini udah ada nilainya, udah disiapin nilainya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau misalnya yang ditanya bukan sudut istimewa gitu. Bukan sudut istimewa. Jadi yang ditanya itu misalnya nih sin 50 derajat gitu. Ya. Cos 70 derajat seperti itu ya, atau 120 derajat. Gimana sih cara mencarinya? Nah ya, kita akan mulai dari kuadran kedua nih, karena kuadran pertama kan udah tinggal dicari aja sebenarnya ya. Cos 30 ya cos 30 gitu, cos 35 ya cos 35 gitu. Nah, kalau di kuadran kedua saya ambil contoh satu nih ya. Misalnya tentukanlah nilai dari sin 120 derajat ya. Berapakah nilai dari sin 120 derajat gitu. Nah, sin 120 derajat ini posisinya ada di mana? Ada di kuadran kedua ya, antara 90 sampai 180. Nah, ini kita udah tahu bahwa ini adalah alfanya. Ya, itu adalah alfa. Jadi kamu tinggal kurangin aja. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini, yang di sumbu X ya.
Saya biasanya menggunakan yang di sumbu X. Kenapa tidak digunakan yang di sumbu Y? Karena kalau kita menggunakan sumbu Y ya, maka perbandingannya itu akan berubah. Sin menjadi cos, nanti cos menjadi sin gitu kan. Nanti tangan menjadi kotangan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan sumbu Y, kita harus tahu kebalikannya gitu. Kebalikannya apa? Kalau salah juga nanti hasilnya. Jadi yang pasti, yang lebih pasti gitu, yang lebih pasti jawabannya saya biasanya menggunakan yang ini, sumbu X ya. Sumbu X ini 180 sama 360 gitu. Sin 120 berada di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti kan 180 dikurang alfa nih. Nah, alfanya kita udah tahu nih. Alfanya adalah 120. Berarti 180 dikurang 120 itu sama dengan sin 60 ya, sin 60. Nah, berapa sin 60? Ya, sin 60 itu adalah 1/2 akar 3 gitu. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa di dalam kuadran 1 yang bernilai positif itu adalah semuanya sin cos tan gitu. Sin cos tan dia bernilai positif semua. Sementara kalau di kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sin aja ya, hanya sin aja. Kalau kuadran ketiga yang bernilai positif hanya cos aja gitu. Sementara kalau ini tan, hanya tan aja. Kalau yang di kuadran keempat yang bernilai positif itu hanya cos. Jadi kamu tinggal lihat sin 120 berada di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin, yang lainnya negatif dong berarti ya. Oh, berarti dia benar nih, positif setengah akar 3 gitu. Contoh yang kedua nih misalnya adalah cos 150 derajat. Nah, kita kurangin aja nih. Cos 150 kan berada di kuadran kedua nih ya. Dia berada di kuadran kedua, berarti 150 ini kan adalah sama dengan alfa. Kita kurangin 180 dikurangin 150 berarti 30 dong. Di sini cos 30 derajat. Perhatikan lagi. Yang bernilai positif di sini hanya sin. Hanya sin di sini ya. Kalau di sini hanya sin, berarti cosnya adalah negatif. Nah, cosnya negatif. Cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3 gitu. Contoh yang lain nih saya ambil, misalnya saya ambil contoh tan 210 derajat nih. Tan 210 derajat. Tan 210 derajat posisinya ada di mana? Posisinya ada di kuadran ketiga. Antara sudut 180 sampai 270 adalah 210 derajat. Nah, bagaimana kalau bentuknya yang seperti ini? Saya tetap menggunakan yang ini, 180 plus alfa. Jadi tan 210 itu berapa? Tan 210 itu sama dengan 180 ditambah berapa? Hasilnya 210. Adalah tan 30. Nah, tan 30 perhatikan lagi. Oh, yang karena dia berada di kuadran ketiga yang bernilai positif itu adalah tangan. Artinya di sini positif, nggak usah ditambah dengan negatif. Tan 30 sendiri berapa? Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Satu contoh lagi mungkin ya. Contoh berikutnya. Saya misalnya ambil sin 4pi per 3 nih, sin 4pi per 3. Sin 4pi per 3 itu kita ubah dulu tuh, berapa sin 4pi per 3 ya. Pi itu sama dengan 180, berarti 180 dibagi 3. 180 dibagi 3 berapa? 60. Nah, berarti sin 4 dikali 60. Sin 4 dikali 60, sin 4 dikali 60 derajat ya, sama dengan sin 240 derajat. Nah, kita udah dapat nih nilainya, sin 240 derajat. Sin 240 derajat posisinya di kuadran keberapa? Tetap kuadran ketiga ya, dia ada di kuadran ketiga. Berarti tinggal kita ubah aja. Kalau kuadran ketiga, sin
180 ditambah berapa? Hasilnya adalah 240 gitu. Adalah 60. Kemudian di sini yang bernilai positif adalah tangan, ya. Kalau sementara soal kita di sini adalah sin, artinya sinnya bernilai negatif. Negatif 60 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Ya, seperti itu. Semoga bisa membantu pembelajaran kita hari ini, ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung tanya via Google Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.